Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nurhayati dengan nomor NIM 2111600082 akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Di dalam sebuah internet terdapat metode yang disebut dengan packet switching, di mana packet switching ini merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut pastinya supaya lebih fleksibel dalam proses pengiriman data. Maksudnya yaitu data tidak terkirim melalui satu jalur khusus, tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Salah satu keuntungan memakai packet switching ini yaitu jalur komunikasi menjadi lebih efisien, lalu mengatasi masalah data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan yang memiliki data rate berbeda. Lalu meski jaringan sedang padat, tapi paket tetap dapat diterima. Lalu keuntungan lainnya yaitu jaringan dapat menolak untuk menerima permintaan koneksi tambahan hingga beban pada jaringan sudah berkurang. Lalu tiap paket telah dibekali dengan informasi tujuan sehingga dapat mengirimkan beberapa paket ke berbagai tujuan sekaligus dalam waktu yang cepat. Keuntungan lainnya yaitu memungkinkan adanya pendeteksi dan perbaikan kesalahan, diagnosa kegagalan, pengecekan pesan, dan lainnya. Kehadiran paket switching ini sangat membantu pengguna yang ingin mengirimkan paket ke tujuan dengan jarak yang jauh. Adapun bisa menggunakannya agar proses pengiriman pesan jadi lebih cepat dan efisien. Lalu di sini jenis-jenis packet switching yaitu ada dua. Yang pertama connect oriented switching atau disebut dengan virtual circuit switching, dan yang kedua yaitu connectionless switching atau yang disebut dengan datagram packet switching. Di mana di sini jenis paket connection oriented switching atau virtual circuit switching ini merakit dan memberi nomor paket data saat menerimanya. Cara kerjanya kemudian melakukan perjalanan secara berurutan melintasi rute yang telah ditentukan. Oleh karena itu, informasi alamat tidak diperlukan dalam jenis circuit switching ini. Lalu yang datagram paket switching, jenis paket switching klasik yang sering juga disebut sebagai datagram paket switching ini mencakup beberapa paket. Masing-masing dirutekan secara individual. Ini berarti setiap paket berisi informasi dengan perututan yang lengkap yang bergantung pada beban fluktuatif pada node jaringan, yaitu seperti adaptor, saklar, dan router. Setiap paket dalam datagram paket switching mencakup beberapa informasi sebagai berikut di dalam headernya. Yang pertama yaitu alamat sumber, lalu alamat tujuan, alamat sumber atau alamat pengirim, lalu alamat tujuan atau alamat destination, lalu jumlah total paket, lalu nomor urut untuk pemasangan kembali atau check. Setelah paket mencapai tujuan, mereka melalui berbagai rute. Perangkat penerima mengatur data-data tersebut untuk membentuk pesan asli. Lalu di sini dalam metode paket switching pastinya di sini terdapat yang bernama gateway. Apa sih gateway itu? Gateway yaitu perangkat di dalam komputer yang berfungsi untuk mengoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih.
yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Jadi protokol yang berbeda-beda itu bisa menyatu dengan adanya gateway, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Di sini ada beberapa fungsi dari gateway ini, yaitu seperti protokol converting, yaitu tugasnya untuk mengoneksikan dua jaringan bahkan lebih dari satu sistem internet. Pada bagian ini, gateway memiliki fungsi untuk melakukan protokol converting di dalam sistem internet working, lalu memudahkan akses informasi. Yang ketiga, stabilitas performa komputasi, lalu pengaturan data. Di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan pengguna komputer, dengan adanya gateway, maka seorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer, merapikannya dan diklasifikasikan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, lalu di sini ada yang disebut dengan protokol internet. Di dalam sebuah paket switching, terdapat yang namanya dengan protokol internet. Protokol internet itu adalah, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Internet Protocol, biasa disingkat dengan IP, yaitu protokol lapisan jaringan atau network layer dalam OSI, reference model atau protokol lapisan internet, yang biasa disebut dalam DARPA reference model, yaitu Internet Network Layer. Fungsi dari protokol IP yaitu digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host di jaringan komputer berbasis TCP/IP. Versi IP yang banyak digunakan adalah IP versi 4 yang didefinisikan pada RFC 791 dan dipublikasikan pada tahun 1981, tetapi karena telah banyaknya penggunaan IP 4, saat ini akan digantikan oleh IP versi 6 pada beberapa waktu yang akan datang. Perbedaan TCP dan IP. Di sini IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data. Lalu di sini TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. Adapun beberapa proses TCP/IP yaitu akan melalui 8 lapisan, diantaranya yaitu lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet, dan data link. Lalu akan dibalikan lagi dengan yang disebut dengan encapsulation. Di sini lapisan aplikasi mengacu pada program yang membutuhkan TCP/IP untuk membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah tingkat yang biasanya berinteraksi dengan pengguna, seperti sistem email dan platform perpesanan. Ini menggabungkan sesi presentasi dan layer aplikasi dari model OSI. Lalu turun ke lapisan transport. Layer transport bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan andal antara aplikasi atau perangkat asli dan tujuan yang dimaksudkan. Ini adalah tingkat di mana data dibagi menjadi paket dan diberi nomor untuk membuat urutan. Layer transport kemudian menentukan berapa banyak data yang harus dikirim, kemana harus dikirim, dan berapa kecepatannya. Ini memastikan bahwa paket data dikirim tanpa kesalahan dan secara berurutan, dan memperoleh pengakuan bahwa perangkat tujuan telah menerima paket. Lalu turun ke internet, di mana layer internet ini bertanggung jawab untuk mengirim paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan sampai pada tujuan. Ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Lalu turun lagi ke data link, yaitu mendefinisikan bagaimana data harus dikirim, menangani tindakan fisik, mengirim dan menerima data,
lalu bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antar aplikasi atau perangkat di jaringan. Ini termasuk mendefinisikan bagaimana data harus diberi sinyal oleh perangkat keras dan perangkat transmisi lain di jaringan, seperti driver perangkat komputer, kabel Ethernet, kartu antarmuka jaringan, atau jaringan nirkabel. Lalu setelah sampai ke data link, akan dibalikan lagi ke internet transport aplikasi. Nanti akan sampai ke alamat tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.